Halo semuanya, kembali lagi di channel Manhwa Sensei. Kali ini kita bakalan lanjutin FAV series kita. Oh iya, sebelumnya Mimin mau terima kasih buat orang Samuan, Putra, Bocil, Rara, Fuad, Tro, Warawiri, saya, Ayi, Jir, top rekor ini, dan Iwan Purnama. Makasih juga buat kalian yang selalu mendukung Mimin dalam bentuk apapun itu. Jadi, let's go, kita masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita kali ini berlanjut di sebuah penthouse. Cuyuk yang baru saja bangun langsung dipenuhi rasa penasaran. Ia pun segera mencari tahu bagaimana cerita tentang dirinya yang sedang beredar di internet. Ternyata media sosial saat ini sedang gempar. Pasalnya Juyuk kembali berhasil menaklukkan lantai 55 dengan peringkat S++, yang membuat pencapaiannya semakin luar biasa. Sejak awal pendakiannya, rekor tersebut tidak pernah sekalipun terputus. Ia selalu meraih peringkat S++ di setiap lantai yang berhasil ditaklukkannya. Kini, Juyuk akhirnya telah memasuki area Wyvern, sehingga seluruh netizen dibuat tidak sabar menantikan apakah ia mampu mempertahankan streak luar biasanya itu. Para reporter pun segera mewawancarai player Namgayun, pemegang gelar player nomor 1 saat ini. Mereka lalu bertanya bagaimana tanggapannya mengenai sosok pemegang rekor S++ tersebut. Mendengar pertanyaan itu, Namgayun hanya tersenyum malu. Ia mengatakan bahwa membandingkan dirinya dengan pemegang rekor S++ sama sekali tidak masuk akal. Menurutnya, dibandingkan dengan orang itu, dirinya masih harus belajar jauh lebih banyak. Melihat Namgayun menyebut dirinya seperti itu, Juyuk tiba-tiba mulai menghayalkan berbagai hal yang aneh. Namun ia segera menggelengkan pikirannya dan menyadarkan diri sebelum lamunannya semakin jauh. Seperti biasa, di tengah derasnya pujian dari publik, tetap saja bermunculan berbagai keraguan. Terlebih lagi Juyuk kini akan memasuki area Wyvern di lantai 56. Banyak orang percaya bahwa area tersebut akan sangat sulit ditaklukkan tanpa dukungan pemerintah. Karena itulah jumlah orang yang mulai meragukan Juyuk pun jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Berbagai komentar bermunculan di media sosial. Sebagian orang menganggap rekor S++ milik Juyuk kemungkinan besar akan berakhir di area Wyvern. Apalagi kulit para Wyvern terkenal sangat tebal dan sulit ditembus. Akan tetapi, apapun yang dikatakan orang-orang, Juyuk tetap melangkah maju tanpa ragu. Kini, tepat pada H-9 menuju runtuhnya Black Tower Uni Emirat Arab, Juyuk bersama para samannya kembali berhasil menaklukkan lantai 56 Black Tower Korea dengan peringkat S++. Memasuki H-8, Juyuk kembali berhasil menaklukkan lantai 57 Black Tower Korea dengan peringkat S++. Sehari kemudian, tepat di H-7, ia sekali lagi menyelesaikan lantai 58 Black Tower Korea dengan peringkat S++. Lalu pada H-6, Juyuk kembali mencetak pencapaian yang sama dengan menaklukkan lantai 59 Black Tower Korea dalam waktu singkat dan kembali meraih peringkat S++. Kini, setelah berhasil melewati seluruh tantangan tersebut, Juyuk akhirnya siap untuk menantang lantai 60. Setelah keluar dari tower, Juyuk langsung terjatuh ke lantai. Ia menghela nafas panjang sembari bergumam dalam hati bahwa seluruh tenaganya benar-benar telah terkuras habis. Bahkan ia merasa selama beberapa hari terakhir, dirinya memanjat tower layaknya orang yang kerasukan. Meski begitu, Juyuk tetap merasa senang karena akhirnya besok mereka akan memasuki lantai 60. Mendengar hal itu, Korsak langsung memuji tuannya karena telah bekerja keras sejauh ini. Yeon pun ikut memberikan semangat kepada tuan mudanya. Menurutnya, kegigihan dan pengorbanan Juyuk selalu membuatnya terkesan. Razik juga tidak mau kalah, ia ikut menyemangati tuannya dengan suara Hoeng andalannya. Lalu saat Juyuk membuka status window miliknya, ia baru menyadari bahwa kini daftar kemampuannya sudah jauh lebih banyak, mulai dari trade, skill umum, hingga skill tempur. Semuanya terus bertambah seiring dirinya memanjat tower. Namun di antara semua kemampuan itu, ada satu skill yang menurut Juyuk paling OP, yaitu tower entry 2 kali sehari. Semakin dipikirkan, skill tersebut benar-benar terasa curang. Pasalnya setiap hari ia bisa masuk ke dalam tower sebanyak 2 kali. Kesempatan pertama ia gunakan untuk menaklukkan lantai baru, sedangkan kesempatan kedua dimanfaatkannya untuk mengumpulkan berbagai material. Selama berada di area Wyvern, material yang paling sering ia kumpulkan adalah Magic Stone. Selain itu, ia juga sengaja menyimpan satu lembar kulit dari setiap jenis Wyvern sebagai sampel. Akan tetapi, beberapa kali sempat terjadi sedikit masalah saat mengumpulkan sampel kulit Wyvern. Tampak Razik yang biasanya tenang, kini benar-benar marah.
Ia kesal karena Veronica membuat lubang peluru di kulit Wyvern, padahal sebelumnya Razik sudah berkali-kali mengingatkan agar ia hanya menembak bagian kepala. Mendengar teguran tersebut, Veronica langsung meminta maaf. Namun, Razik tidak begitu saja memaafkannya. Karena merasa kecewa, ia pun menghukum Veronica dengan 50 repetisi jackknife sit-up. Tanpa membantah sedikit pun, Veronica langsung menjalankan hukumannya sambil berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Melihat pemandangan itu, Juyuk akhirnya mengerti meskipun Veronica adalah seorang prajurit dari dunia lain, ternyata ia juga paham betapa mengerikannya seorang supply officer saat sedang marah. Pasalnya, jika sampai dibenci oleh orang yang bertugas memasok amunisi Magic Stone, kehidupan seluruh anggota party bisa berubah menjadi neraka. Keesokan harinya, tibalah hari yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh Juhyuk, yaitu hari penaklukan lantai 60. Tanpa membuang waktu, Juyuk segera mencari informasi di internet. Beruntung asosiasi Hunter telah menyediakan data mengenai lantai tersebut. Sebenarnya sejak beberapa waktu lalu, Juyuk juga sudah lebih dulu mencari informasi tentang lantai 60 yang merupakan area terakhir dari zona Wyvern. Sebenarnya hal ini berlaku untuk seluruh area monster terbang, namun lantai 60 memang dikenal hampir mustahil ditaklukkan tanpa dukungan dari suatu negara. Berbagai perlengkapan yang biasanya disiapkan oleh asosiasi hunter pun diperlihatkan, mulai dari senjata jarak jauh, berbagai ramuan pendukung, tali khusus untuk harpun anti udara, peluncur harpun anti udara, hingga berbagai ramuan peningkat kemampuan. Karena itulah, sebagian besar player biasa yang hidup dari farming berulang umumnya hanya berani memanjat tower hingga lantai 40 ke bawah. Karena target utama di lantai 60 adalah membunuh sang bos, Wyvern Lord. Namun, yang benar-benar harus diwaspadai justru adalah monster aneh bernama Poison Wyvern yang selalu muncul bersamanya. Dari segi daya serang, Poison Wyvern merupakan wyvern terlemah yang pernah muncul sejauh ini. Bahkan bisa dibilang mereka hanyalah summon milik Wyvern Lord. Meski begitu, mereka sebenarnya sangat lemah, gerakannya lambat, dan hanya dengan satu pukulan saja mereka sudah bisa dibunuh. Namun masalah yang sesungguhnya justru dimulai setelah mereka mati. Setiap poison wyvern yang jatuh ke tanah akan menciptakan genangan racun yang lebih merepotkannya lagi. Bahkan tanpa diserang sekalipun mereka akan sengaja menabrakkan diri ke tanah demi menciptakan genangan racun tersebut. Karena medan di lantai 60 merupakan ngarai yang sempit, hampir mustahil untuk tidak menginjak genangan itu. Inilah alasan mengapa lantai ini selama ini hanya bisa ditaklukkan dengan dukungan penuh dari suatu negara, termasuk perlengkapan khusus untuk menghadapi racun. Menurut Juyuk, informasi yang berhasil ia kumpulkan sudah lebih dari cukup. Kini saatnya ia memanggil para samennya dan memulai pertarungan yang sesungguhnya. Saat memanggil para samennya, Korsak dan Veronica langsung memberikan hormat. Bahkan Razik yang kini menjabat sebagai supply officer juga ikut-ikutan terpengaruh. Sementara itu Gobang dan Geon seperti biasa hanya memberikan salam kepada Juyuk. Melihat pemandangan tersebut, Juyuk pun merasa sedikit bersyukur karena setidaknya Gobang dan Geon masih terlihat normal. Kemudian Juyuk menjelaskan bahwa hari ini mereka akan menaklukkan lantai 60 dan seperti yang sudah diketahui oleh para samennya, mereka akan menyelesaikan Black Tower Uni Emirat Arab terlebih dahulu. Namun, tiba-tiba Korsak mengatakan bahwa dirinya memiliki sebuah usulan. Mendengar hal itu, Juyuk pun bertanya apa usulan yang ingin disampaikan. Sembari mengenakan kacamatanya, Korsak mengatakan bahwa dirinya telah menyiapkan sebuah rencana taktis. Karena itu, ia memohon agar tuannya bersedia meninjau sekaligus menyetujuinya. Beberapa saat kemudian, setelah Korsak selesai menjelaskan seluruh rencananya, Juyuk hanya bisa terdiam sejenak. Ia kemudian bertanya apakah Korsak benar-benar serius dan apakah rencana tersebut memungkinkan untuk dilakukan. Korsak pun mengangguk dan meyakinkannya. Juyuk kembali bertanya apakah semua orang juga setuju dengan rencana itu. Dan sekali lagi, Korsak menjawab dengan penuh keyakinan bahwa mereka semua sudah menyetujuinya. Dalam hati Juyuk hanya bisa bergumam bahwa rencana tersebut benar-benar membuat kepalanya pusing. Pasalnya rencana itu terdengar seperti mereka hendak membuat robot gabungan layaknya yang sering muncul di acara Power Rangers. Karena itu, Juyuk pun bertanya apakah mereka tidak bisa mengalahkan para monster tersebut dengan cara biasa, yaitu melelehkan mereka menggunakan tembakan seperti sebelumnya. Korsak lalu melepaskan kacamatanya dengan ekspresi serius. Ia menjawab bahwa tentu saja cara itu bisa dilakukan, namun menurutnya semua orang akan sangat menderita. Ucapannya bahkan diiringi dengan air mata yang mulai menetes, membuat Veronica dan Geon hanya bisa menyipitkan mata melihat tingkahnya.
Korsa kemudian menunjuk Gobang sambil berkata bahwa akan jauh lebih baik jika hanya satu orang saja yang harus menanggung rasa sakit tersebut. Mendengar itu Gobang mengangguk mantap dan menjawab bahwa warrior ini sudah siap. Setelah itu Korsa kembali menjelaskan bahwa dirinya bukan hanya memikirkan keselamatan sendiri. Menurutnya, pekerja kesayangan mereka juga bisa saja mati mengenaskan di tengah genangan racun saat mengantarkan suplai. Mendengar penjelasan itu, Juyuk pun dalam hati setuju. Bagaimanapun juga, ia tidak bisa membiarkan Razik berada dalam bahaya. Karena semua orang sudah menyetujui rencana tersebut, Juyuk pun mengeluarkan multinasional tower akses tiket miliknya. Ia kemudian mengajak para samannya menjalankan rencana yang telah disusun oleh Korsak. Tanpa ragu, Juyuk pun bersiap merobek tiket itu. Saat tiket itu dirobek, panel sistem langsung muncul dan memberitahu bahwa Juyuk telah menggunakan multinasional tower akses tiket. Sistem kemudian memintanya menyebutkan nama negara dan nomor lantai tower yang ingin dimasuki tanpa ragu. Juyuk menjawab, Uni Emirat Arab, lantai 60. Sistem pun mengonfirmasi bahwa seluruh syarat untuk memasuki tower tersebut telah terpenuhi, lalu bertanya apakah Juyuk ingin masuk sekarang. Juyuk pun langsung menjawab, iya. Seketika itu juga Juyuk bersama para temannya memasuki lantai 60 Black Tower Uni Emirat Arab. Setelah memasuki tower, panel sistem kembali muncul dan memberitahu misi di lantai 60, yaitu mengalahkan satu Wyvern Lord dalam batas waktu 12 jam. Tak lama kemudian, Juyuk bersama para samennya mulai berjalan memasuki sebuah ngarai yang sempit. Di saat yang sama, Veronica menyatakan bahwa operasi memusnahkan Wyvern Lord resmi dimulai. Dengan Magic Eye miliknya, ia telah mendeteksi adanya reaksi kehidupan dan segera melaporkan bahwa Wyvern Lord sedang mendekat. Di saat itu pula Gobang langsung membesarkan tubuhnya sambil berteriak bahwa dirinya akan melindungi semua orang. Rencana pun resmi dimulai. Stake 1, Korsak langsung memeluk lengan kanan Gobang dan mengambil posisi sebagai senjata utama. Stake 2, Veronica diposisikan di lengan kiri Gobang sebagai senjata jarak jauh. Stake 3, Gobang memasukkan kepalanya ke dalam tubuhnya sendiri untuk perlindungan. Dan yang terakhir, Razik sang supply officer menempati posisi di atas kepala Gobang. Setelah transformasi selesai, Korsak pun berteriak lantang bahwa inilah transformasi gabungan 4 tahap para makhluk summon, wujud sempurna, Rabang, The Besak. Melihat para samennya, Juyuk hanya bisa terdiam tanpa berkata apapun. Setelah itu Gobang mengangkat Juyuk dan Geon lalu menempatkan mereka di atas tebing agar tetap berada di tempat yang aman. Dalam hati Juyuk bergumam bahwa karena semuanya sudah terlanjur menjadi seperti ini, setidaknya ia harus memberi semangat kepada mereka. Sementara Geon mulai memberikan buff, Juyuk pun berteriak menyemangati para samennya. Setelah itu, Veronica langsung menembakkan rentetan peluru ke arah langit untuk membunuh sekaligus menarik agro para Wyvern. Tak lama kemudian cairan-cairan racun mulai berjatuhan dari atas. Dijelaskan bahwa inti dari strategi perburuan kali ini adalah Gobang. Tanpa harus berhadapan langsung dengan Wyvern Lord, Gobang terus menerobos genangan racun sambil menarik agro para Wyvern menggunakan taunt tanpa henti. Tubuhnya yang diperkuat Diamond Skin mampu menahan racun tersebut. Kalaupun racunnya berhasil menembus pertahanannya, Gobang masih bisa menutupinya dengan kemampuan regenerasi yang luar biasa. Karena kondisi fisik Gobang telah mencapai tingkat yang membuatnya hampir sepenuhnya kebal terhadap segala jenis racun. Tak lama kemudian Veronica kehabisan peluru, ia pun langsung berteriak kepada supply officer bahwa persediaan Magic Stone miliknya telah habis. Gobang segera mendekatkan Veronica ke arah Razik dan dengan sigap Razik mengisi kembali amunisi Magic Gun miliknya hingga penuh. Setelah amunisinya terisi, Veronica kembali membidik dan menembak jatuh beberapa Wyvern kecil. Sesaat kemudian, ia melapor bahwa seluruh monster kecil di sekitar Wyvern Lord telah berhasil dieliminasi. Mendengar laporan tersebut, Korsak segera memberikan konfirmasi lalu berteriak memberi aba-aba kepada Gobang. Mendengar perintah itu, Gobang langsung melemparkan Korsak ke arah Wyvern Lord dengan sekuat tenaga. Korsak pun melesat bagaikan peluru dan dalam sekejap langsung memenggal kepala Wyvern Lord hanya dengan satu serangan. Melihat pemandangan itu, Juyuk hanya bisa bergumam dalam hati. Meski para samannya terkadang terlihat bodoh, harus diakui mereka juga keren. Tak lama kemudian misi lantai 60 pun dinyatakan selesai. Bersamaan dengan itu level Juyuk meningkat dan ia memperoleh hadiah berupa 6 kg Magic Stone. Tak hanya itu, karena berhasil menaklukkan lantai 60 Black Tower Uni Emirat Arab dengan peringkat S++, Juyuk juga kembali dianugerahi sebuah emblem platinum. Melihat hadiah tersebut, Juyuk langsung terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Black Tower di negara lain juga memberikan emblem platinum sebagai hadiah penyelesaian.
Setelah itu, cerita pun berpindah ke sebuah gedung di Uni Emirat Arab. Di dalamnya tampak sebuah sidang sedang berlangsung. Terlihat beberapa anggota Dewan Tertinggi Federal Uni Emirat Arab telah berkumpul di ruangan tersebut. Salah seorang di antara mereka kemudian membuka sidang dengan mengatakan bahwa mereka akan segera melanjutkan pembacaan keputusan akhir. Salah seorang anggota dewan kemudian menatap Abdul bin Salah dengan tatapan yang begitu tajam. Dengan nada tegas, ia mulai membacakan dakwaan. Kejahatan menyerahkan Trade Enhancement Rune tanpa kontrak resmi, serta kejahatan membahayakan Black Tower Uni Emirat Arab hingga terancam runtuh. Putra mahkota Abdul bin Salah, apakah kau mengakui seluruh tuduhan tersebut? Abdul bin Salah hanya bisa menundukkan kepalanya. Dengan suara pelan ia menjawab bahwa dirinya tidak mengakui tuduhan tersebut. Mendengar jawaban itu, salah seorang anggota dewan langsung menegurnya dengan nada tajam dan mengatakan bahwa Abdul bin Salah sungguh terlalu arogan. Anggota dewan lainnya pun ikut angkat bicara. Ia kemudian bertanya apakah Abdul bin Salah benar-benar akan terus bersikeras bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan apapun hingga akhir. Abdul bin Salah kemudian menjawab bahwa semua tindakannya hanyalah bentuk kesetiaannya kepada negara ini. Mendengar jawaban tersebut, salah seorang anggota dewan langsung memukul meja sambil berteriak, "Omong kosong!" Di saat yang sama, para anggota dewan lainnya mulai membicarakan Abdul bin Salah satu sama lain. Namun anggota dewan yang memimpin sidang segera meminta semua orang untuk tetap tenang. Setelah suasana kembali kondusif, ia mengatakan bahwa berkat sikap Abdul bin Salah, keputusan akhir menjadi jauh lebih mudah untuk dibuat. Dengan nada tegas, ia pun menyatakan bahwa berdasarkan kesepakatan seluruh pihak, kini saatnya membacakan putusan resmi. Di saat itu pula Abdul bin Salah hanya bisa memanggil nama Gobang di dalam hatinya. Pikirannya kembali teringat pada malam ketika Korsak yang saat itu menyamar menggunakan nama Gobang berjanji bahwa dalam waktu 15 hari lantai 60 Black Tower Uni Emirat Arab akan berhasil ditaklukkan. Sembari menelan ludah, Abdul bin Salah berkata dalam hati bahwa ia telah memutuskan untuk sepenuhnya mempercayai Gobang. Karena itu, ia hanya bisa memohon agar janji tersebut benar-benar terwujud. Sementara itu, tangan anggota dewan mulai menempelkan tinta pada cap resmi sambil membacakan putusan. Putra mahkota Abdul bin Salah telah membocorkan aset nasional yang sangat berharga ke luar negeri. Tindakan ini merupakan kejahatan tercela yang setara dengan pengkhianatan terhadap negara. Di detik-detik itu, Abdul bin Salah sampai menggertakkan giginya sambil terus memohon dalam hati. Cap resmi itu pun hendak dihentakkan. Salah seorang anggota dewan dengan nada tegas berkata, "Dengan ini, kami memutuskan untuk mengasingkan Abdul bin Salah dari Uni Emirat Arab." Namun tepat di saat itu juga, player Omar Hassan tiba-tiba berteriak dengan suara yang begitu keras hingga membuat Abdul bin Salah dan seluruh anggota Dewan Tertinggi Federal terkejut. Para anggota dewan pun langsung mempertanyakan tindakannya. Mereka tidak habis pikir mengapa Omar Hassan berani berteriak dan bersikap lancang saat putusan suci sedang dibacakan. Bahkan salah seorang anggota dewan lainnya dengan tegas mengatakan bahwa mereka bisa menuntut Omar Hassan atas tuduhan menghalangi jalannya persidangan. Omar Hassan sama sekali mengabaikan peringatan tersebut. Pasalnya ia baru saja menerima pemberitahuan yang membuatnya benar-benar terkejut. Lantai 60 Black Tower Uni Emirat Arab ternyata telah berhasil ditaklukkan, bahkan dengan peringkat S++. Ia pun segera memberitahu seluruh anggota dewan bahwa pengumuman global baru saja muncul. Tentu saja kabar itu langsung membuat seluruh Dewan Tertinggi Federal Uni Emirat Arab terkejut. Bahkan para anggota dewan lainnya ikut ribut karena tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Di saat yang sama, putra mahkota Abdul bin Salah sebenarnya juga sulit mempercayainya. Namun, senyum perlahan muncul di wajahnya. Ia kemudian menatap para anggota dewan dan bertanya dengan tenang, "Jadi, kejahatan apa yang telah ia lakukan?" Dan ya, segitu dulu video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Mimin pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.